Halo Brozon, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya ingin membahas tentang masalah air ya. Setelah sekian lama bermain-main dengan listrik, kali ini bermain-main dengan air. Oke, sebelum lanjut, klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Oke, di sini saya punya dua alat. Yang pertama pH meter, yang kedua adalah TDS meter dengan temperatur ya. Apa fungsinya ini? Fungsinya adalah untuk kalau yang pH meter sudah otomatis untuk mengukur pH dari sebuah air. Oke. Kalau TDS ini fungsinya untuk mengukur total dissolved solid. Jadi parameternya adalah parameter solid seperti besi, zat kapur, zat mangan, dan lain sebagainya itu secara total. Jadi kita tidak tahu zat besinya berapa dan lain sebagainya berapa, itu tidak tahu. Jadi ini adalah total dissolved solid dari sebuah cairan dari air ya. Di sini ada hold untuk memfreeze-kan display di sini, temperatur untuk set temperatur, kemudian ini ada on off-nya. Oke. Video sebelumnya saya juga pernah ulas cara backwash filter, silahkan cek di atas. Dan saya menggunakan dua filter dengan dua media ya. Yang pertama filter filter untuk menyaring kapur, karena air saya itu kalau dipakai untuk cuci mobil itu bercak-bercak putih. Kemudian yang kedua, saya menggunakan media filter mangan karena hitam di di pipa saya itu, pipa dalamnya itu hitam. Terus kemudian di tandon toren saya itu juga pinggirannya hitam. Oke. Mari kita coba cek air setelah filter saya dengan menggunakan dua alat ini. Oke, ini kita ambil airnya. Kemudian caranya adalah sangat gampang sekali, yaitu tinggal mencelupkan saja alatnya. Ini yang pertama saya menggunakan TDS meter ya. Kita nyalakan sampai ada tulisan 0, kemudian dicelupkan. Kelihatan nggak? Oke, di sini kelihatan kandungan total dissolved solid pada air saya setelah filter itu sekitar 342 ya, 350 lah. Oke, ini TDS, kemudian temperaturnya, klik temperatur itu di sekitar 28,6 derajat. Oke, sekarang adalah kita coba pH meter ya. Saya klik on, kemudian cemplungkan. Nah, ini pH meter saya, air saya itu di sekitar 7, pH netral ya, pH netral air itu di sekitar 7 ya. Masih baca ya, di sekitar 7 lah. Nah, apa fungsi pH meter? Jadi kalau misalkan, kalau saya pribadi patokannya adalah saya menggunakan patokan air zam-zam. Jadi kalau air zam-zam itu pH meternya lebih basah ya, sekitar 8 atau 9 pH meternya. Itulah adalah air yang bagus untuk dikonsumsi untuk minum ya. Jadi ini air saya setelah filter dengan TDS sekitar 350, pH-nya pH 7. Oke, saya mau uji coba untuk air pH tinggi. Saya punya strong acid, mari kita coba. Oke, ini saya punya strong acid ya. Kita coba cek
pH-nya sangat asam sekali ini. Oke, strong acid itu pH-nya 2,5, jadi sangat asam sekali. Fungsinya buat apa? Ini fungsinya untuk disinfektan juga. Jadi saya menggunakan ini untuk disinfektan. pH meter kita nyalakan. Lihat, pH-nya sekitar 2. Akan turun terus. Tuh, pH-nya. Jadi sangat asam sekali. Jadi saya gunakan ini di keluarga saya untuk disinfektan. Yang pertama, kalau ada luka saya semprot. Kemudian selain menggunakan hand sanitizer, lebih aman menggunakan strong acid ya, karena pH-nya tinggi. Terus kedua, karena virus COVID itu menyerang, menempel pada medianya adalah kerongkongan yang akan menyebar ke paru-paru. Jadi saya misalkan kalau ada gejala mau batuk, radang, saya pasti berkumur-kumur dengan ini. Jadi fungsinya untuk sebagai alat untuk disinfektan ya. Oke, coba kalau kita cek TDS-nya berapa. Ini strong acid ya, tidak berbau, strong acid, dan tidak berbahaya buat kulit. Jadi kalau saya sentuh ini itu tidak ada masalah, tidak ada rasa sama sekali, karena bahan bakunya adalah air dan dia akan membunuh kuman dan bakteri. Nah, ini TDS-nya di sekitar 270-an. 170-an. Oke. Jadi fungsi dari TDS ini untuk mengukur zat-zat yang terkandung di dalamnya, zat solid yang terkandung di dalamnya ya. Oke, sekarang saya mau tes air minum saya. Ini saya buang dulu. Oke, ini air minum saya ya. Saya ambil. Oke. Saya cek TDS-nya. Saya nyalakan dulu. Oke. Nah, TDS-nya itu 74 ya. Di bawah 100. Ini untuk air minum saya. Ini air minum saya itu di 6,4 ya, di bawah 100. Ini artinya zat pelarut solidnya di bawah 100, itu cukup baik untuk menjadi standar air minum kita ya. Jadi efeknya kalau misalkan TDS terlalu tinggi, artinya banyak mineral yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau mineralnya bagus nggak kenapa-napa, tapi kalau mineralnya tidak bagus berarti ada efek kesehatan juga buat tubuh kita. Jadi makanya saya memilih air. Ini airnya bukan air brand, tapi saya menggunakan air isi ulang ya, isi ulang. Jadi saya cek setiap depot isi ulang. Kalau misalkan yang saya tunjuk pasti saya cek, dan saya akan langganan kalau misalkan airnya bagus, memang bagus. Oke, itu aja yang bisa saya sharing. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya, dan enjoy your life.